Enggak. Selamat malam pemirsa, kita sudah berada di kandang sapi Pak Iskandar yang berlokasi di Sumur Pacing, Cimone. Di sini saya akan bertanya kepada pemilik kandang sapi ini. Yang saya akan tanyakan ini seputar virus PMK. Kalau menurut saya penyakit PMK ini sangat berdampak lah bagi peternak dan pedagang untuk kurban ini, soalnya penyebaran virus ini sangat cepat untuk peternak yang berkuku belah. Jadi berkuku belah itu sapi, kambing, babi, dan sejenis lah yang berkuku belah. Nah, ini percobaan sangat cepat dan butuh perawatan ekstra untuk biar sapi itu bisa sembuh. Makanya menurut saya tahun ini rada ribet lah dan butuh tenaga ekstra buat pemeliharaan segala macam. Apa sih faktor terjangkitnya virus? Kalau menurut saya virus ini kan virus ya, penyakit PMK ini virus, penyakit yang diserang oleh mulut dan kuku. Itu kembali lagi ke SOP kandang atau pedagang itu masing-masing. Jadi misalnya karena kan manusia ini bisa jadi carrier untuk penyebarannya. Kayak misalnya Mbak datang ke kandang lain yang udah terjangkit, terus Mbak datang lagi ke kandang orang lain yang istilahnya udah masih nggak ada penyakit lah. Itu Mbak bisa jadi carrier dan bisa nyebarin virus itu. Dan kalau misalnya pemeliharaannya sendiri, kita paling sanitasinya aja sih. Sanitasi itu kebersihan kandangnya harus dijaga, lalu makannya harus sesuai kebutuhan nutrisinya, lalu apabila ada terjangkit penyakit mungkin hanya diobati aja sih. Kalau buat saya sih kita paling hanya meminimalisir orang keluar masuk, kayak misalnya pembeli dari mana kita tanya dulu dia dari kandang mana aja, lalu kalau misalnya dia belum ada dari kandang lain, oke kita izin. Kalau misalnya udah pernah, kita bakal semprot disinfektan ke kaki dan tangannya. Lalu paling hanya ini aja sih, pemberian pakan yang teratur cukup. Dampak yang terpengaruh bagi abang sendiri dengan adanya PMK ini apa? Yang terpengaruh sebenarnya ini tuh lebih karena biaya ya, soalnya kita keluar lagi biaya pengobatannya, kita lebih ekstra lagi, lalu ada tenaga kerjanya, jadi kita pemeliharaan jadi lebih ekstra, jadi capek lah pokoknya. Misalnya kayak sapi kayak ada sedikit lemes nggak mau makan segala macam, kita harus cekokin lagi obatnya kan, soalnya sapi nggak kayak manusia, kalau A dia langsung minum, kalau ini kita harus cekokin, beda makanya capeknya di situnya aja sih. Kalau menurut saya pribadi vaksin itu bagus-bagus aja sih, selagi misalnya itu bisa mengurangi atau menghilangkan PMK ini, soalnya kalau menurut saya satu-satunya jalan buat ngilangin itu paling dari vaksin sih, dan pemusnahan hewan ternak yang terjangkit sih, biar soalnya kan ini cepat banget menyebarnya. Itu yang bisa dikorban itu kalau sapi kan atau apa aja nih? Apa aja ya? Pokoknya itu pertama itu sehat, harus sehat. Kedua itu dia harus istilahnya kalau kita tuh akil balik. Pencegahannya paling yang tadi saya ceritain sih, kayak mungkin meminimalisir orang keluar masuk, SOP-nya bagaimana itu biasanya masing-masing peternak pedagang itu beda-beda, dan paling pemberian kayak vitamin, obat atau segala macam, sama makan jangan sampai kurang, soalnya kan kalau makan kurang, kalau fisiknya lemah gampang terkena virusnya juga. Di tengah adanya wabah PMK ini tidak menyurutkan usaha untuk menjual hewan ternak kepada kaum muslim yang membeli hewan tersebut untuk berkurban. Penjual hewan ternak sapi yang berada di Jalan Arya Santika Sumur Pancing, Tangerang, Banten, yaitu dimiliki oleh Bapak Iskandar, serta dibantu kelola oleh anaknya yaitu Fadli. Fadli memaparkan bahwa hewan kurban yang dijual tentu dalam kondisi sehat dan prima, serta sesuai dengan syariat Islam. Upaya pencegahan dan antisipasi telah dilakukan agar hewan ternak sapi tersebut tidak terjangkit oleh penyakit mulut dan kuku, yaitu dengan melakukan pengecekan kesehatan sapi, serta jika apabila ada sapi yang memiliki gejala, dilakukan karantina serta diberi obat dexamethasone dan mefenamic acid. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan pembatasan masuknya hewan ternak dari luar daerah kepada peternak maupun pedagang keliling pada Sabtu 26 Juni 2022. Vaksinasi hewan ternak untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pun kian ditingkatkan dengan harapan agar menurunnya kasus PMK, salah satunya di Kota Tangerang.
demikian yang dapat kami laporkan. Sekian dan terima kasih.